Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Uswati KS, nomor induk mahasiswa 1902091130. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi yaitu PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan saya di sini akan menjelaskan materi pertama dalam video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik Pendidikan, yaitu mengenai tendensi sentral, yaitu mean, median, dan modus. Sebelum kita membahas mengenai mean, median, dan modus, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu statistik pendidikan. Nah, statistik pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari data yang bentuk angka ataupun bukan, disusun dalam bentuk chart atau diagram atau tables atau daftar dengan kriteria tertentu untuk menggambarkan suatu masalah atau informasi. Kemudian peranan statistik. Apa sih peranannya dalam penelitian pendidikan? Yaitu ada beberapa. Satu, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Dua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Tiga, teknik-teknik untuk menyajikan data atau suatu data sehingga data itu lebih komunikatif. Empat, alat untuk analisis data seperti menguji dan lain sebagainya. Baik, yang pertama yaitu mean. Mean atau disebut sebagai rata-rata. Jadi mean ini merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean ini adalah suatu data juga yang merupakan statistik karena dapat menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Mean ini tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan ordinal. Selain itu, mean yang disebut rata-rata juga merupakan jumlah seluruh data yang dibagi dengan banyaknya data rata-rata tunggal, dan data berkelompok. Menurut beberapa para ahli, pengertian mean yaitu menurut Strutisno Hadi pada tahun 1998 mengatakan bahwa mean ini adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Mean adalah jumlah nilai-nilai yang dibagi dengan jumlah individu. Kemudian selanjutnya menurut Siregar pada tahun 2010 nomor 20, rata-rata hitung adalah jumlah dari serangkaian data dibagi dengan jumlah data. Kedua yaitu median. Median ini adalah nilai tengah. Jadi data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar ataupun dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Jadi median ini menentukan letak setengah atau tengah data yang disusun menurut urutan nilainya. Simbol untuk median ini yaitu ME atau ME. Dalam bentuk mencari median dapat dibedakan menjadi banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka median atau ME ini adalah data yang terletak tepat di tengahnya. Nah, median ini juga terbagi dua, yaitu ada data tak berkelompok dan ada data yang berkelompok. Selain itu, median ini juga memiliki pengertian dari beberapa para ahli, yaitu median adalah suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Ini adalah menurut Rahman. Nah, yang ketiga yaitu modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi, pengertian modus ini adalah nilai yang jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Jadi, modus ini sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategori yaitu nominal dan ordinal. Selain itu, modus adalah nilai dari beberapa data yang memiliki frekuensi tertinggi, baik terbanyak dalam pengamatan. Modus juga merupakan data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus ini juga terbagi dua, yaitu data yang berkelompok dan data yang tidak berkelompok. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas contoh soal mengenai mean, median, dan modus pada data berkelompok. Selanjutnya kita langsung pada contoh soal mean, modus, dan median pada data berkelompok. Jadi ada data dalam bentuk tabel beserta frekuensinya. Pertama di sini yaitu diminta adalah nilai rata-rata atau mean. Nah, rumus mean yaitu X bar sama dengan FI kali XI per sigma FI. Jadi maksudnya XI di sini adalah titik tengah interval kelas, sedangkan FI yaitu frekuensi kelas keberapa. Dan sigma merupakan penjumlahan. Jadi nanti kita akan mencari penjumlahan dari perkalian frekuensi
dan titik tengah serta akan mencari jumlah frekuensinya. Jadi interval kelasnya yaitu 40 dan 44. Nah, jika kita jabarkan interval kelas ini yaitu 40, 41, 42, 43, 44. Jadi titik tengahnya yaitu 42. Dan begitupun cara yang sama untuk mencari kelas interval yang lainnya. Pada interval 45 dan 49, 50, 54, 55, 59, 60 dan 64. Jadi XI 40 dan 44 adalah 42. XI 45 dan 49 yaitu 47. 50 dan 54 yaitu 52. 55 dan 59 yaitu 57. Terakhir yaitu 60 dan 64 yaitu 62. Nah, kemudian kita mencari FI dan XI. Jadi kita akan membuat kotak kolom yang lain untuk mencari perkalian FI dan XI. FI kali XI. Pertama, 6 dikali 42 yaitu memiliki hasil 256. Lalu 12 dikali 47 memiliki hasil 564. 8 dikali 52 memiliki hasil 416. 3 dikali 57 memiliki hasil 171. Dan 1 dikali 62 memiliki hasil 62. Nah, sekarang kita tentukan sigma FI dan XI, yaitu menjumlahkan 252 ditambah 564 ditambah 416 ditambah 171 ditambah 62 memiliki hasil 1465. Kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 1465 per 30. Jadi hasilnya yaitu 48,83. Jadi nilai rata-rata atau mediannya yaitu 48,83. Baik, sekarang menentukan median. Jadi median memiliki rumus yaitu ME TB ditambah N per 2 kurang FK per F kali P. Jadi TB ini adalah tepi bawah interval kelas median. Sedangkan N yaitu banyaknya data. FK itu yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F frekuensi kelas median dan P ini adalah panjang kelas. Berarti kita harus mencari komponen-komponen yang ada pada rumus ini untuk mencari mediannya. Jadi pertama kita akan menentukan FK terlebih dahulu atau frekuensi kumulatif. Jadi kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk mencari frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang telah saya tambahkan, yaitu frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini adalah cara mencarinya seperti pada tabel tersebut. Nah, di sini ada 6. Dari mana 6 ini? Jadi 6 ini adalah dari frekuensi yang sebelumnya. Jadi 6 tetap. Nah, sekarang 6 ditambah 12 sama dengan 18. Jadi frekuensinya adalah 18. Kemudian 18 ditambah 8 hasilnya adalah 26. Kemudian 26 ditambah 3 memiliki hasil 29. Selanjutnya 29 ditambah 1 yaitu memiliki hasil 30. Nah, selanjutnya kita menentukan TB atau tepi bawah kelas median. Tapi sebelum itu kita harus tahu di mana letak kelas intervalnya. Jadi 1/2 dikali N atau 1/2 dikali 30. Jadi jawabannya adalah 15. Maksud N di sini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data dikalikan dengan setengah 30, jawabannya adalah 15. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 15. Kita lihat lagi dari frekuensi kumulatifnya. Jadi 15 itu berada di antara 6 dan 18.
Nah, 18 ini berada di baris kedua kelas interval. Kelas intervalnya yaitu 45 sampai 49. Berarti itulah kelas interval sehingga tepi bawah tersebut dapat kita tentukan dengan rumus yaitu TB sama dengan tepi bawah kurang 0,5 sama dengan 45 kurang 0,5 sama dengan 44,5. Jadi N ini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data di tabel tersebut frekuensinya adalah 30. Sedangkan frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kelas median yaitu 6. Sedangkan F atau frekuensi yaitu frekuensi kelas median yaitu 12. 12 ini adalah frekuensi ini di tabel ini. Terakhir yaitu P, panjang kelas. Jadi panjang kelas ini adalah 5. Kenapa 5? Dapat kita jabarkan bahwa 45, 46, 47, 48, dan 49. Jadi kita jabarkan ini menjadi 5 kelas. Begitupun di kelas interval lainnya. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada rumus. Jadi ME atau median sama dengan 44,5 ditambah 30 per 2 dikurang 6 per 12 dikali 5. Jadi 44,5 itu tepi bawah kelas median, yaitu ditambah 30 per 2 yaitu banyaknya data N dikurang 6 frekuensi kumulatif per 12 frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Kemudian diturunkan lagi 44,5 ditambah 45 per 12. Dari mana 45 ini? Yaitu 30 dibagi 2 15, 15 dikurang 6 9, 9 dikali 5 45. Jadi 12 ini kita turunkan. Kemudian 44,5 ditambah 3,75. Dari mana 3,75 ini? Yaitu 45 per 12 atau 45 dibagi 12. Mendapatkan hasil 3,75. Jadi 44,5 ditambah 3,75 mendapatkan hasil 48,25. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelas modus, mencari kelas modus. Jadi modus ini memiliki rumus yaitu MO modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Jadi TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Sedangkan D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan P ini adalah panjang kelas. Pertama, kita akan mencari kelas interval terlebih dahulu. Nah, untuk mencari interval kelas pada modus ini, kita lihat saja pada frekuensi angka yang terbesar. Ini kita lihat saja pada frekuensi angka yang terbesar atau angka yang paling banyak di frekuensi tersebut. Jadi, di frekuensi ini angka yang paling besar yaitu angka 12. Berarti interval kelasnya itu terletak di 45 sampai 49. Nah, baru setelah ini kita akan menentukan TB-nya atau tepi bawah kelas modus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan TB-nya atau tepi bawah kelas modus. Nah, mencari interval kelas yaitu 45 sampai 49. Jadi, TB tepi bawah kelas modus sama dengan tepi bawah dikurang 0,5 sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian D1-nya, D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, 12 dikurang 6. Jadi 12 ini dikurang 6 sama dengan 6. Selanjutnya adalah D2. D2 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi, di frekuensi yaitu 12 dikurang 8, yaitu memiliki hasil 4. Nah, 4. Kemudian selanjutnya yaitu panjang kelas. Panjang kelas yaitu 5. Seperti yang telah kita jabarkan tadi, di kelas interval yaitu 45 sampai 49, yaitu 45, 46, 47,
48, 49. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelasnya adalah 5. Panjangnya, maksudnya yaitu panjang kelasnya adalah 5. Begitupun di kelas interval yang lainnya. Jadi, jika sudah dapat komponen-komponen yang ada pada rumus, dan sekarang tinggal kita masukkan saja ke rumus tersebut. Nah, MO atau modus sama dengan 44,5 ditambah 6 per 6 tambah 4 kali 5. Jadi ini adalah 44,5 yaitu tepi bawah kelas modus. Sedangkan 6 adalah D1 per D1 ditambah D2. Jadi 6 ini adalah D1 ditambah D2 adalah 4. Dikali 5. 5 ini adalah panjang kelas. Jadi 44,5 tepi bawah kelas modus ini tetap kita turunkan ditambah 30 per 10. Dari mana 30? 30 ini adalah 6 dikali 5, 30, 10 yaitu 10 dari 6 ditambah 4, 10. Nah, lanjut 44 ini kita turunkan lagi karena angkanya tetap ditambah 3. Dari mana angka 3 ini? Yaitu 30 per 10 atau 30 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 3. Sekarang kita jumlahkan 44,5 tambah 3 mendapatkan hasil 47,5. Jadi dapatlah modusnya yaitu 47,5.